kita menerima jadi beli ternak di sini sekalian dengan jasa sembelihnya untuk pendistribusiannya juga kita bisa lakukan. Misal jadi peternak yang enggak omong kosongnya doang gitu loh Mas. Jadi kita realnya peternak kita. Per bulannya ongkosnya berapa Mas itu? Kalau per bulan itu paling biasanya sudah plus biaya pakan dan biaya pemeliharaan sekitar 100.000 Mas. 100.000? Iya. Murah banget Mas. Iya Mas. Bobotnya 80 up, usianya 2,5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi. Apa kabar? Alhamdulillah jika kabarmu sehat-sehat saja. Tentunya selamat datang kembali, welcome back, ahlan wa sahlan bi kudumkum. Kali ini kita sudah berada di sumber barokah sumber sawit SBS Farm yang beralamatkan di Kabupaten Magetan. Nah, ini jual beli domba akikoh, OH, pakan sentrat, obat vitamin hewan dan lain sebagainya. Ini di nomornya. Nah, ini biasanya yang sering adalah di Mas Angganya ini. Nah, silahkan dicatat. Dan ini kok orangnya mana ini? Pada disembelih semua ini kayaknya. Ini kandangnya kosong. Padahal baru 2 mingguan yang lalu kita ke sini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas. Apa kabar Mas Angga? Baik Mas. Alhamdulillah kabarnya baik. Angga dari SBS Farm. Ya. Mas, ini nun sewu Mas. Sebenarnya di sini saya berapa hari ya nggak ke sini tuh? 2 mingguan ya? Kemarin itu sekitar 2 mingguan Mas. 2 mingguan. Iya. Nah itu kandangnya penuh kok. Sekarang sudah kayak gini, ini ada apa ini Mas ya? Kenapa PMK? Enggak Mas. Jadi domba-domba di sini udah terjual semua, alhamdulillahnya Mas. Alhamdulillah. Ya. Hanya mungkin tinggal beberapa itu yang beranak juga itu ada yang di sini. Ada betina yang beranak, lalu ada beberapa yang sakit kakinya patah pas pengiriman kayak gitu. Jadi kita garansi, kita ambil lagi. Diambil lagi terus diganti yang baru. Diganti yang baru. Oh, gitu Mas ya? Iya Mas. Nah, itu tips dan triknya laku semua untuk kurbanan itu seperti apa Mas? Untuk tips dan triknya ya kita menyediakan domba-domba yang berkualitas. Jadi kualitasnya kita jaga, terus kita relasi dengan pembeli, konsumen itu kita jaga juga, hubungannya itu kita jaga. Jadinya kita akan konsumennya repeat order dan kita akan memperbanyak relasi untuk konsumen yang lain. Kayak gitu. Oh gitu ya, repeat ordernya tetap dijaga dan juga penambahan konsumen-konsumen untuk tiap tahunnya. Gitu. Nah ini tadi saya lihat di sini juga ada masak-masak itu kurbanan sendiri atau gimana Mas ini? Ya, jadi kalau di sini itu kita ada program korban sekalian untuk sembelihannya, lalu beberapa kita di kandang sendiri juga menyembelih untuk kita sendiri, untuk teman-teman lah, ibaratnya kan setelah capek yang bekerja kita ada untuk pestanya peternak lah. Oh gitu, yeah. Selain itu nanti saya pelayanannya kurban juga di sini nggak hanya melayani untuk ini ya Mas ya, jual hidup gitu ya, tapi juga ini bisa melayani sak nyembelih gitu. Iya. Kita menerima jadi beli ternak di sini sekalian dengan jasa sembelihnya untuk pendistribusiannya juga kita bisa lakukan. Misal didistribusikan ke yayasan atau ke pondok itu bisa kayak gitu. Atau ke lingkungan sekitar sini juga gitu ya. Bisa. Oh, ini yang beranak di sini Mas ya? Iya, itu yang beranak. Dan juga yang lain ini ada kambingnya juga masih nih? Iya, masih sisa 1 Mas kambingnya. Sisa 1? Ya. Alhamdulillah berarti laris manis ya. Nah ini Mas Angga, kemarin itu sebenarnya total sampai mencapai berapa ekor sih? Kalau di SBS Farm sendiri ini mengeluarkan ada sekitar 550 ekor untuk korban tahun ini. SBS Farm yang di Magetan ini ya? Nah, soalnya yang SBS ya Magetan saja ini. Alhamdulillah luar biasa sekali Mas. Ada peningkatan dari tahun kemarin Mas Angga? Alhamdulillah ada peningkatan Mas. Dari tahun kemarin itu ada menjual sekitar 485 ekor. Sekarang sudah 550 ekor. Jadi ada sekitar 65 ekoran. Setidaknya ada pertumbuhan untuk tiap tahunnya Mas Angga. Dan saya Mas Angga, ini rata-rata kita lihat peternak milenial, peternak modern, ini peternak realita. Ini maksudnya seperti apa Mas? Nah, peternak realita itu ya realitanya peternak itu seperti ini. Jadi kita nggak membohongi peternakan itu yang kayak gimana, tapi ya peternak realita itu ya berani kotor, terus
juga langsung turun ke ternaknya juga, memelihara ternaknya juga kayak gitu Mas. Jadi realita yang real ya. Kayak gitu Mas. Oh, realnya semuanya dikerjakan, intinya berani kotor gitu ya. Nah, kebanyakan memang mindsetnya pemuda-pemuda itu peternakan itu memandang sebelah mata gitu. Jadi peternak yang enggak omong kosongnya doang gitu loh Mas. Jadi kita realnya peternak, kita aksinya peternak kayak gitu Mas. Nah ini Mas, kan kurbanan gini domba hampir habis, kambing juga tinggal satu, adapun sisa-sisa kan ini juga masih cuan Mas, tabungan istilahnya dan beranak seperti ini. Nah ini kedepannya untuk hari-hari biasa apa masih nunggu hari raya Idul Adha tahun depan atau tetap melayani per harinya nanti kedepannya Mas? Untuk pasca korban kita tetap kita akan tetap bekerja atau kita akan beraktivitas seperti biasanya. Untuk pasca korban biasanya kita menyediakan betina-betina, entah itu betina siap kawin atau betina bunting. Lalu untuk penggemukan betina pun kita juga akan mengadakan. Kita untuk suplai warung sate kayak gitu Mas. Dan juga ada warung sate sendiri di SBS ini Mas? Iya, di SBS sendiri ada warung sate, itu yang bertempat di Kecamatan Kawedanan, itu di barat perempatan Kecamatan Kawedanan kayak gitu. Oh, di perempatan Goreng-Gareng itu, pasar Goreng-Gareng itu Mas ya? Iya. Itu yang selatan jalan tuh? Selatan jalan, yang warna kuning. Oh, jadi bisnisnya nggak hanya cuma jual beli hidup ya, saya mati sampai akikoh juga melayani. Sampai akikoh juga melayani. Tergantung permintaan juga? Permintaan. Misal mau menunya itu juga bisa menyesuaikan, bisa dibikin sate atau gulai atau tongseng kayak gitu Mas, menyesuaikan permintaan konsumennya. Dan juga jenisnya bisa domba, bisa kambing juga. Kambing juga gitu untuk hariannya. Iya. Selain itu juga untuk hidup juga masih setiap harinya. Setiap hari. Jadi kalau untuk penjualan harian Mas selain Idul Adha gini, hari kurban itu jogrok atau kiloan? Kalau di sini tetap pakai kiloan Mas. Tetap pakai kilo. Nah, jadi agar peternak dan pembelinya tidak ada saling membohongi lah. Kita tahu bobotnya berapa, harga kilonya berapa, jadi udah sama-sama tahu kayak gitu. Misalkan Mas ini kita ada peternak pengennya nyari bibit, tetapi tetap ditimbang bobot dibelinya. Nah, tetapi dia milih yang menurut dia itu ganteng-ganteng dan ayu-ayu, itu tetap diperbolehkan atau tidak Mas? Boleh, diperbolehkan. Jadi kita membebaskan untuk pembeli untuk memilih yang bagus atau enggak sesuai keinginannya dia, baru kita lihat timbangan atau bobotnya dia kayak gitu Mas. Dengan tidak ditambah pula untuk per kilonya harganya? Enggak, harganya sama. Kalau untuk hari biasa Mas, kita kan kurbanan sudah lewat. Hari biasa itu biasanya di harga berapa per kilonya? Kalau di hari biasa itu biasanya kita di harga 75.000 per kilo. Itu untuk jantan atau betina Mas? Untuk jantan, lalu untuk betinanya itu di 58.000 per kilo. 58.000 Mas ya? Nah itu langsung ke konsumen. Misalkan untuk pembelian skala, misalkan untuk grosir, untuk dijual kembali gitu juga melayani atau enggak Mas? Juga melayani Mas kita. Jual, misal ada peternak yang beli di sini, lalu nanti pas udah penggemukan atau udah domba betinanya udah beranak, mau dijual ke sini kita juga melayani. Terus misal peternak itu punya betinanya aja, nggak punya pejantan, kita juga menyediakan jasa kawin. Oh, jasa kawin? Iya Mas. Untuk jasa kawinnya ada tarif tertentu atau seperti apa Mas? Kalau jasa kawin ada tarif tertentu tergantung pejantannya, lalu paling tinggal nambahin biaya pemeliharaan dan pakan. Oh, yang di sininya gitu, intinya dikontrakkan di sini tempatnya sama pakannya. Nah nanti dibawa pulang saat hamil gitu Mas ya? Oh, paling gitu. Masa kawinnya itu sekitar 1 bulan Mas, karena kan kita jaga-jaga. Masa estrus itu kan ada di 14 sampai 17 hari sekali. Jadi kita bikin 1 bulan biar dia ketika masa estrus yang pertama gagal untuk hamil, jadi masih ada masa estrus yang kedua kayak gitu. Nah, per bulannya ongkosnya berapa Mas itu? Kalau per bulan itu paling biasanya sudah plus biaya pakan dan biaya pemeliharaan sekitar 100.000 Mas. 100.000 Mas? Ya. Murah banget Mas. Iya Mas. Kita kan sama-sama peternak, kalau untuk ambil kos terlalu banyak juga kasihan ke peternaknya juga. Gitu. Padahal pejantannya bagus. Kita bisa lihat pejantannya Mas. Bisa Mas, monggo. Nah ini pejantannya untuk breeding yang di sini. Nah ini habis bakar-bakar dan yang kurban di sini.
Sewu Mas ya. Iya, Mas. Ya, ini teman-teman. Kita lihat pejantannya seperti apa. Nah, ini. Oh, ini Mas ya. Ini pejantannya Mas. Ini pakai cross texel. Berapa 80 up ini Mas kayaknya? Bobotnya 80 up, usianya 2,5 tahun. Wah, anunya apa? Bagus-bagusnya. ini. Bagus-bagusnya. Umur segini. Nah, ini 100.000 1 bulan ya. Ya, Udah 1 plus bulan. pemeliharaan dan pakan. biaya pakan. Dan juga garansi juga. Ya Mas, nanti misal tidak jadi boleh dibawa lagi ke sini. Oh, gitu. Tanpa tambahan biaya lagi? Misalkan Paling nambah biaya pakan aja Mas. kopakan aja. Oh, ya seperti itu. Nah, ini habisan dibersihkan juga kohe-kohenya Mas ya. Iya. Kalau kohe diolah sendiri? Diolah sendiri untuk dijadikan kohe fermentasi. Digiling sendiri. Hasilnya? Hasilnya dijual biasanya untuk pupuk tebu kayak gitu sih. Oh, berarti di sini keseluruhan ini dari apapun bisa dijual Iya, ya. dari Menghasilkan. hulu sampai hilir. Ya, dari hulu sampai hilirnya dikuasai intinya. Ini bonus Mas untuk teman-teman. Kita review sebentar Iya. untuk tanya-tanya ini Mas. Kita lihat tadi di depan ada kandang bambunya. Ini Iya. apakah itu bisa untuk bertahan lama sebenarnya Mas kandang bambu ini? Kalau kandang bambu sendiri itu sebenarnya tergantung persepsi ya Mas. Ini bisa bertahan lama karena kandang bambu sendiri kan ini ada lapisan ya yang di Oke. paling atas itu. Ini. Nah itu kan agak kedap sama air, jadi air nggak gampang meresap lah. Walaupun meresap tapi nggak banyak, jadi langsung turun kayak gitu. Beda dengan kandang kayu yang dia meresap airnya kayak Oke. gitu. Jadi ini lebih agak tahan lama tapi kekuatannya yang kalah Mas. Nah jadi harus cari bambu yang memang benar-benar kuat dan tebel ya kayak Oke. gitu. Ini sudah berapa tahun sih Mas untuk kandang bambunya Kalau sendiri? untuk kandang bambu yang ini sendiri ini udah 3 tahun Mas. 3 tahun. Iya 3 tahun. Sudah masih bisa ya, dan Iya. juga masih kelihatannya masih kokoh ya kayaknya. Kalau untuk domba dugul dia bisa bertahan lama, domba dugul dan kambing. Tapi kalau untuk domba Garut, nah itu masih kalah Mas. Lebih beringas gitu domba Garutnya. Iya, lebih beringas domba Garut. iya, iya, iya. Siap Mas Angga. Barangkali ada yang mau ditambahkan ini Mas Angga? Oh ya, untuk peternak baru atau peternak teman-teman peternak yang lain tetap semangat, jangan takut untuk beternak. Insya Allah ternak itu kan ajaran dari Nabi Muhammad. Jadi kita tetap beternak nggak apa-apa. Insya Allah ada kesuksesan di baliknya. Iya, ada hikmah di baliknya. Nah, saya garis bawahi Mas, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, seluruh Nabi kayaknya, seluruh Anbiya pernah untuk memelihara domba. Iya. Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Mas Angga. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan tambah berkah, SBS tambah maju ke depannya. Amin. Dan juga untuk peternak-peternakan Indonesia makin berkembang semuanya. Ya, Amin. terima kasih teman-teman. Barangkali yang sedikit ini bisa bermanfaat dari Magetan, bukan dokter hewan menyapa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.